Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, Pak, ya kalah. Pak, nah cukup di rumah aja kalahnya. Sehat semua ya. Nah kita mau ngomong apa sekarang nih? Ngomongin tema dosa udah bejibun tadi itu banyak banget. Dari A sampai Z. Min alifihi ila yaihi. Sekarang apa yang kita bisa lakuin setelah kita tahu betapa kita banyak dosanya. Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi satu fitur yang namanya tobat. Tobat maknanya ruju ilallah, kembali kepada Allah. Al-firar ilallah, berlari menuju Allah. Kebayang nggak kalau fitur ini dihilangkan sama Allah? Nggak ada tobat. Gitu orang buat dosa mati. Mungkin dari kemarin kita udah nggak nampil di sini bu, udah nggak bisa duduk, nggak bisa ibadah. Allah sediain fitur itu, namanya tobat. Nabi SAW bersabda, orang yang berbuat dosa, lalu orang itu memperbaiki wuduknya satu. Artinya dia berwuduk secara sempurna. Tidak hanya lahiriah secara fikih, tapi secara batin. Dia meresapi makna wudhu itu. Yang kedua, setelah itu, thumma yaqumu fayusalli. Dia berdiri dan menghadap ke kiblat, melaksanakan sholat rakaataini 2 rakaat. Tadi yang pertama apa? Dia sempurnakan wudhunya. Bukan hanya fisiknya, tetapi wudhunya betul-betul dihayati sampai ke jiwa. Yang kedua dia sholat berapa? Minimal, bukan dibatasin, minimal 2 rakaat. Lalu kita menyebutnya sholat sunnah tobat. Itu kan sholat sunnah mutlak yang diniatkan bertobat kepada Allah, namanya sholat sunnah tobat. Lalu setelah sholat dia yastaghfirullah, minta ampun ke Allah. Menggunakan fi'il mudhari, artinya minta ampunnya nggak cukup sekali itu. Istimrar, terus minta ampun, terus minta ampun. Merasa salah, yastaghfirullah. Maka Allah akan mengampuninya, kata Nabi SAW. 3. 1, berwudu sempurna, lahir dan batin. 2, sholat sunnah 2 rakaat tobat. 3, kathratul istighfar, betul-betul beristighfar. Istighfarnya sidqut tawajjuh, betul-betul murni karena Allah, bukan karena ada maunya. Ada seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah, dia bilang istighfaruna yahtaj ila istighfarin akhar, dia bilang. Istighfar kita masih membutuhkan istighfar yang lain. Maksudnya begini sebenarnya. Seringkali kita beristighfar bukan karena sadar bahwa kita telah melakukan dosa ke Allah. Tapi karena capek atau kapok buat maksiat. Aduh, kapok gua nih buat maksiat. Udah tua, udah gak bisa. Udah deh istighfar aja dah. Itu beda tuh. Itu istighfarnya bukan atas kesadaran kan. Tapi karena emang dia gak bisa buat maksiat lagi. Coba kalau dikasih tenaga lagi, dimudain lagi, jalan itu, lari malah. Itu yang dimaksud dengan Rabi'ah. Seringkali istighfar kita ini masih butuh diistighfarin karena gak murni istighfarnya. Bukan buat Allah, bukan karena consciousness, kesadaran, tetapi karena gak ada situasi yang pas buat maksiat. Coba situasinya pas, kondisinya cakep, orang sepi, wah. Maksiat lagi. Artinya istighfarnya tidak murni. Istighfar dengan murni, Allah akan terima taubatnya. Maka Nabi mengajarkan sayyidul istighfar yang kita sering hafal tuh ibu-ibu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzanbi. Berhenti dulu di sini.
Kenapa kalimat ini disebut Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar artinya mbahnya istighfar. Tidak ada kalimat yang paling mujarab untuk meminta ampun kecuali kalimat yang diwiridkan secara ma'thur oleh Nabi. Dan ini kalimatnya nih. Kenapa kalimat ini menjadi mbahnya istighfar, penghulunya istighfar? Ada yang menarik. Ada dua kata kunci di doa ini. Yang pertama, Abu ulaka binikmatika alai. Yang kedua, Abu ubidzanbi. Allah, kata para orang-orang soleh, para arif billah, mereka mengatakan Allah itu senang sekali didekati dengan dua cara. Yang pertama, at-tamjid wat tahmid, mengagungkan Allah. Maka di kalimat istighfar tadi apa? Abu ulaka binikmatika alai. Ya Allah, saya akuin betapa banyak nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Itu kan sedang memuji tuh. Yang kedua, ta'riyatun nafas atau al-mu'aqabah, menelanjangi diri, mengkritik diri, itu maksudnya. Dia katakan, Abu ubidzanbi, engkau banyak memberi nikmat kepadaku tapi di saat yang sama betapa banyak dosaku kepadamu. Dia sedang mengkritik dirinya. Dan Tuhan senang sekali itu. La yaghfiruz dzunub illa anta. Dan semua doa para nabi, umumnya tidak semua, umumnya isinya dua. Memuji Allah, mengkritik diri. Kita kenapa doanya tidak disenangi Allah? Mujinya dikit, mintanya banyak. Udah berdiri, saya duduk dah. Bagaimana? Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan langkah kita, hati kita untuk bertaubat ya Ustadz ya. Namun masalahnya ada saja untuk merusak taubat kita itu, godaan-godaan setan itu ada saja untuk merusak taubat kita. Bahkan ada yang bilang kelasnya setan atau kelasnya jin ini beda-beda. Kalau kelasnya jin atau setan kayak saya ini kan mungkin ya kelas ecek-ecek lah. Kalau Ustadz ini mungkin jin Ustadz. Dan tentu juga mungkin akan ditanyakan juga oleh jamaah kita Pak